Jadi misal ada ulat kecil itu 1 kilogram, kasih pakan 3 kilo, nanti bisa naiknya bisa 2 kali lipat. Kalau pakan sebenarnya pakan utamanya itu polar ya, polar dari gandum itu biasanya. Itu media utama. Ya sekalian buat makan, sekalian buat medianya. Tapi kalau buat minumnya itu nanti macam-macam Mas. Dari sayuran bisa, dari kates bisa, dari labu siam itu bisa. Polar itu sebenarnya dari ampas gandum Mas. Dari ampas gandum. Ibaratnya kalau dedek itu kan dari ampas padi. Nah, kalau polar itu dari ampas gandum. Kalau per minggu ya bisa nyampe 50 sampai 70 kilo biasanya. Kalau pas banyak ya bisa 1 kuintal per minggu. Dari sisa medianya. Nama saya Naning Julianto, alamat di Pondok 2 Wonolelo, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Usaha kami di budidaya ulat Hongkong. Kami mulai usaha kurang lebih hampir 3-4 tahun terakhir gitu. Sebenarnya kerja swasta Mas, ikut transportasi lah, kayak di Trans Jogja dulu awal-awal. Karena di ulat Hongkong ini kita kewalahan penanganannya, akhirnya ya kita memutuskan untuk resign dari kerjaan terus fokus ke ulat Hongkong. Sebenarnya ini nggak sengaja juga sih Mas. Awalnya juga nggak tahu menau tuh Mas soal ulat Hongkong ini kan kita nggak tahu. Cuman dari temen kemarin kenalin ini ulat Hongkong ini, akhirnya kita coba-coba, ternyata kok bisa. Terus pasar juga kayaknya peluangnya masih terbuka, akhirnya kita seriusin gitu kan. Ada Mas teman dari Muntilan kalau kemarin kita belajar. Terus sekalian kita kemarin beli bibit dari sana Mas, untuk dibesarin, untuk dijadikan kepeknya itu, induannya itu kemarin ngambil di sana, sekalian dikit-dikit belajar. Kalau selebihnya ya kita sama sih buka-buka di searching di YouTube ini kan banyak sekali. Cuma untuk untuk media belajarnya. Setelahnya ya ngikut pengalaman. Pertama dulu kita ngambil bibit 10 kilo Mas. Jadi dari 10 kilo itu nanti udah jadi induan beberapa kota, udah banyak sekali sih, udah lumayan banyak. Jadi dari awal itu yang kita kembangkan. 10 kilo itu waktu itu kita jadikan 5 kotak, jadi per kotak kita isi 2 kilo. Pernah gagal nggak Pak? Yo, pernah juga Mas, karena kan baru pertama Mas, belum tahu. Ada banyak yang mati kemarin pas awal-awal itu. Untuk perawatannya mungkin ya itu namanya baru awal kita belajar, masih agak kesulitan cara pakannya, cara perawatannya. Tapi lama-lama ya bisa sendiri nanti dari pengalaman kita. Gagalnya cuma sebenarnya ini ya nggak lama juga sih Mas. Paling dari bibit awal itu hampir ya 70% tetap jadi bibit. Belinya itu dari umur berapa itu? Kalau kita untuk mau pembibitan, kita beli yang udah besar Mas, yang udah ukurannya udah jumbo-jumbo lah. Jadi nanti tinggal nunggu beberapa, paling 1 atau 2 minggu udah mulai ada yang ngentung ibaratnya. Nah itu nanti udah siap tuh Mas. Kalau kita nanti beli yang kecil itu nanti kelamaan nunggunya, perawatannya kelamaan. Kalau untuk ternak ulat Hongkong yang perlu diperhatikan itu biasanya itu apanya Pak? Kalau ulat Hongkong ya sebenarnya pakannya sih Mas yang utama. Pakan sama tempatnya sebenarnya pakai kotak-kotak itu Mas. Kotak-kotak yang udah kita buat lah, kita siapkan. Ukuran biasanya rata-rata 60 kali 80. Nanti ketinggiannya sekitar 6 atau 7 cm. Nah nanti pinggir kotak itu nanti kita kasih lakban biar nggak pada naik tuh. Per kotak itu biasanya 2-3 kilo. Kalau pakannya nanti menyesuaikan, mana kadang ada yang 1 kilo, bisa dikasih 2 kilo, nanti tergantung iniannya aja, kondisi ulatnya. Iya, kondisi besar kecilnya. Biasanya kalau ulat itu per 1 kilo, nanti kalau dikasih makan 3 kilo itu menaiknya bisa 1 kiloan biasanya. Jadi misal ada ulat kecil itu 1 kilogram, kasih pakan 3 kilo, nanti bisa naiknya bisa 2 kali lipat biasanya, kurang lebih. Kalau ini biasanya kan per kotaknya itu kan isinya rata-rata kan 1 kilo Mas biasanya. Nanti di akhir panen ya bisa jadi 3-4 kilo tergantung umur nanti. Kalau bisa full sampai maksimal ya bisa jadi 6 kilo, bisa 5 kilo, 6 kilo. Misal dari ular Hongkong yang baby kecil-kecil lembut-lembut itu nanti jadi ukuran jumbo itu bisa lebih banyak lagi.
Jadi tergantung ukurannya. Kalau hama ada juga mas, nanti hamanya juga ulat juga sih mas. Nanti kebanyakan nyerangnya ke telurnya, ke telur ulat Hongkong. Kayak ulat-ulat itu, ulat-ulat namanya sih ulat kebo, ulat Frankie kalau di ulat Hongkong itu. Itu untuk hama ulat Hongkong. Sebenarnya kalau berat-berat banget sih nggak ada ya mas. Cuman kadang paling musim sama cuaca lah kadang. Kadang yang terlalu dingin, terlalu lembab, agak susah untuk pembibitan biasanya. Untuk buat bibitnya. Kalau pakan sebenarnya pakan utamanya itu polar ya, polar dari gandum itu biasanya. Itu media utama. Ya sekalian buat makan, sekalian buat medianya. Tapi kalau buat minumnya itu nanti macam-macam mas. Dari sayuran bisa, dari kates bisa, dari labu siam itu bisa. Banyak kalau buat minumnya. Atau ampas tahu, kalau ada ampas tahu atau ampas ketela itu juga bagus sih. Sebenarnya menyesuaikan lingkungan aja kalau adanya apa yang mudah dicari. Kalau buat minumnya. Kalau ampas tahu itu emang buat minumnya teman. Jadi tetap polar media itu tetap harus ada polar. Nah itu baru minumnya nanti untuk ampas tahu itu bisa sehari sekali aja. Sehari sekali atau 2 kali. Nanti pagi atau sore atau pagi sore bisa. Tapi nanti ukurannya menyesuaikan. Polar itu sebenarnya dari ampas gandum mas, dari ampas gandum. Ibaratnya kalau dedek itu kan dari ampas padi. Nah, kalau polar itu dari ampas gandum. Biasanya kalau kita nyari ya cukup di warung pakan. Tapi kalau aslinya mungkin impor mungkin ya mas ya. Kalau produksi Bapak per minggu itu berapa Pak? Kalau per minggu ya bisa nyampe 50 sampai 70 kilo biasanya. Kalau pas banyak ya bisa 1 kuintal per minggu. Harga dari petani itu berapa? Kalau harga, kalau ulat Hongkong itu naik turun mas. Jadi ada masanya rendah sekali, ada masanya tinggi sekali. Nanti ngelihat situasi pasar. Kalau barang lagi banyak ya biasanya barang murah. Kalau lagi kurang biasanya harga naik. Panen itu susah diprediksi ya. Tapi kalau yang kita alami itu biasanya kalau pas murah itu bulan-bulan Agustus sampai Desember itu biasanya agak murah. Biasanya kalau menurut pengalaman ya, menurut pengalaman. Tapi kalau harga tinggi itu biasanya bulan-bulan Januari nanti sampai ke Agustus itu harga mulai naik. Ya kadang masanya ada masa apa? Ada bulan-bulan tertentu yang bikin produksi kepek yang buat induk itu pas muda itu kan biasanya terus banjir tuh mas 2 bulan kemudian kan terus banjir barang terus banyak produksi banyak. Tapi ada kalanya produksi kepek itu agak susah. Nah itu nanti efeknya kan 2 bulan 3 bulan ke depan barang jadi kurang. Biasanya dari teman-teman dari Jawa Timur itu kalau sana kan panennya nggak cuma kintalan mas, per peternak biasanya sampai ton-tonan mas. Kalau dari sana, emang pusatnya itu dari teman-teman Jawa Timur biasanya. Pengaruh sekali. Pengaruh di mana aja betul Pak? Ya pengaruh di pasaran, di banyak dikitnya barang itu biasanya dari sana. Harganya juga turun. Kalau pas banyak tentunya tetap ikut turun mas. Ulat Hongkong itu sebenarnya itu diperuntukkan untuk apa sih? Ulat Hongkong itu biasanya untuk pakan ya mas. Untuk pakan-pakan peternakan sebenarnya. Pakan burung, pakan ikan. Pakan burung sama pemancing biasanya malah. Buat umpan-umpan pancing itu juga luar biasa. Banyaknya kayaknya hampir sama sama buat pakan itu. Suhu yang paling ekstrim itu suhu yang seperti apa tuh? Biasanya kalau pas musim hujan mas biasanya agak. Ya biasanya kalau musim hujan itu untuk kepiannya ya agak ditutup di kerodong atau biar lebih hangat. Kegiatan hari-harian apa aja sih? Biasanya dimulai dari awal, biasanya dimulai dari pembibitan ya mas. Nanti telurnya itu, nah itu penggantian media. Kalau udah itu nanti biasanya penggantian pakan dari ulat-ulatnya yang udah kecil-kecil atau udah ada yang tanggung itu biasanya penggantian pakan. Itu biasanya seminggu sekali biasanya. Pergantian media sama pakan. Media sama pakan itu sama ya? Sebenarnya hampir sama mas. Kalau pakan yang polar juga, media juga polar juga. Itu nanti kan habis juga dimakan loh mas untuk medianya. Iya digabung aja. Cuman nanti kalau buat yang minumnya itu baru terpisah. Kalau minum kan nanti kayak yang basah-basah kayak ampas tahu atau ampas ketela itu paling pagi hari atau sore hari. Pepaya kalau kita. Kalau pepaya sama labu biasanya itu buat kepeknya mas biasanya. Buat minum kepeknya. Kalau ulatnya biasanya pakai ampas tahu atau ampas ketela itu biasanya. Kalau Bapak sendiri selama ini memasarkannya itu area mana? Kalau kita masih ini aja masih lingkup Jogja saja. Jogja pun cuma masuk Sleman sama Klaten itu pun masih yang pinggir-pinggiran perbatasan Jogja. Jadi nggak jauh-jauh sekali sih, cuma deket-deket aja. Ya itu tadi mas, kadang kurang, kadang cukup, kadang lebih.
tergantung masa produksinya. Kalau produksi banyak ya kadang kita kelebihan. Kalau pas produksi kurang ya kita kurang. Nanti kita ngambil ke teman-teman peternak yang lain. Peternak yang awal itu yang perlu diperhatikan itu apa? Sebenarnya tempatnya dulu Mas, tempat nanti sama bibitnya. Kalau bisa cari bibit yang bersih, jadi belum terkontaminasi sama hama. Kalau yang awal, pokoknya itu harus benar-benar steril kalau untuk pembibitan. Pokoknya diusahakan itu. Sama perhatikan makannya. Jadi untuk minum apa itu harus terukur, harus sesuai. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Sesuainya nanti terlihat ini jumlah kepeknya, kepeknya seberapa, nanti dikasihnya seberapa, nanti bisa dikira-kira lama-lama. Kalau kami di sini sementara hanya menyediakan ulatnya aja ya Mas. Nanti dari ukuran kecil, ukuran tanggung atau sedang atau ukuran jumbo nanti bisa kita siapkan. Tapi nanti kalau untuk bibit ya nanti harus lewat pesanan dulu. Pesan dulu nanti mungkin bisa kita usahakan. Untuk yang bisa dihubungi nomornya nanti di 0858 68 36 3838 di nomor WA. Kalau nanti di medsos di Facebook ya ada nanti ulat Hongkong Wonolelo ada. Kalau untuk ulat Hongkong untuk pasar kayaknya masih terbuka ya Mas, masih banyaklah peluangnya. Nanti yang penting kalau mau dicoba saja, nanti yang penting tekun dan telaten itu saja. Ini untuk siap juga.